surat Al-Ikhlas. Selamatlah yang black campaign itu kalau gitu. Nah, hal ini adalah contoh bagaimana kita mudah tertipu kalau kita melihat angka. Oke, sama seperti tadi disebutkan oleh Anda, bagaimana kita mempersepsi tentang apakah layak sangat tidak setuju kita kasih angka 1 misalnya, lalu tidak setuju kita kasih 2 dan selanjutnya, apakah itu layak untuk menggunakan label angka untuk menjelaskan tentang respon yang sifatnya laten. Oke, nah kita harus memahami yang namanya tentang jenis data. Oke, dan jenis data ini adalah jantung daripada kunci kesuksesan analisis. Kalau kesuksesan analisis kita misalnya keliru karena terjadinya adalah kesalahan identifikasi jenis data. Nah, kenapa kita katakan ini cocokologi? Karena tidak ada hubungan angka 1 dengan huruf A. Oke, angka 2 dengan huruf B. Tidak ada hubungan apapun. Apalagi kalau kita coba gunakan operasi penjumlahan. Apakah dengan mendapatkan angka 100 artinya sempurna? Enggak kan? Yang sempurna mungkin 17 triliun itu kerugian Asabri misalnya, atau asuransi Jiwasraya, itu kan fantastis itu. Artinya bahwa kita mudah tertipu dengan angka tersebut untuk menunjukkan bahwa insentif yang ada di kepala kita dengan proses aritmetika dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Oke? Ini contohnya yang saya pernah alami secara langsung. Oke? Nah, ini terjadi di kelas yang saya ajar. Oke? Nah, untuk data nominal, untuk data nominal, oke, itu kan sifatnya label nih. Contohnya lelaki 1, perempuan 2. Oke, semua orang tahu. Tidak berarti bahwa perempuan lebih tinggi derajatnya dari lelaki. Semua lelaki harus jadi perempuan supaya jadi sempurna, kan tidak begitu kan? Ini hanya label saja, tidak bermakna sebagai bilangan yang menunjukkan peningkatan. Oke? Nah, ini terjadi di kelas yang saya ajar bahwa siswa atau mahasiswa itu bisa mempersepsi angka itu sangat luar biasa berbeda. Kalau ada 10 lelaki dan 20 perempuan di satu kelas, mahasiswa bisa punya imajinasi, kita bisa menentukan rata-rata jenis kelamin. Nah, apa yang dia lakukan? Adalah 10 kali 1 ditambah 20 kali 2 dibagi 10 tambah 20. Oke? Ini adalah rumus formula dari menentukan rata-rata jenis kelamin. Oke? Dia tidak merasa terbebani dengan mengatakan ini seperti ini. Oke? Nah, dia merasa bahwa ini adalah proses yang ilmiah karena yang dia dapati ini bersifat angka, maka kita bisa memproses, kita dapatkan nilai seperti ini 1,67. Oke? Nah, kalau kita balik lagi kepada definisi awal tentang jenis kelamin, maka kan hanya dikenal 2 jenis kelamin di dunia ini. Tidak ada jenis kelamin seantara atau lebih dari ini. Artinya apa? Ini kan contoh cocokologi yang keterlaluan juga. Nah, kita sebagai orang yang terbiasa menerima input bagaimana proses aritmetika atau statistika itu kelihatan seperti ilmiah, kita tahu bahwa ini adalah prosedur yang menyimpang. Oke? Nah, ini juga berlaku untuk yang namanya software analisis data. Kita kan kadang-kadang sudah punya persepsi, oh ini softwarenya canggih, softwarenya mahal,
proseduralnya rumit, sophisticated, apa istilahnya tuh, punya tingkat ketelitian yang tinggi, iterasinya berkali-kali, gitu. Perbedaannya sampai 0,00 sekian. Sebetulnya kita bisa jadi seperti ditipu seperti ini, dan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa ini yang terjadi. Bisa dibalik. Nah, di kelas yang saya ajar, ini kejadian yang lain juga, ini kisah nyata. Mahasiswa menghubungkan antara gender dan kecerdasan. Logis kan, mudah kan? Gender kita tahulah ini lelaki atau perempuan. Kecerdasan dia gunakan IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, dia lakukan pakai operasi aritmetika yang sederhana. Dia dapati kalau gendernya perempuan, ternyata IPK-nya selalu tinggi. Maka semua orang itu, semua yang hadir itu bangun kepala, karena mayoritas adalah kalau di fakultas pendidikan non perempuan. Semuanya bangun kepala. Apa implikasi daripada riset ini? Maka semua lelaki harus jadi perempuan kalau menjadi pintar. Kan ini tidak logis kan? Nah, karena dia menggunakan jenis data nominal untuk masuk kepada analisis. Ingat, data nominal walaupun angka itu tidak bisa diproses. Sama seperti kalau kita menggunakan seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Nah, kita mudahlah. Misalnya jenis data nominal seperti anak pertama, kedua, ketiga. Lalu misalnya kode pos. Kode pos kan tidak bermakna apapun kan? Misalnya saya punya rumah di Jalan Kartini nomor 20. Angka 20 itu kan tidak bermakna apapun selain bahwa itu hanya menunjukkan posisi rumah di jalan tersebut atau alamat. Nah, kadang kita suka kebablasan dalam konteks tidak menyadari jenis data. Makanya identifikasi jenis data itu adalah sesuatu yang sangat sentral dalam analisis data. Makanya kita mengenal ada yang namanya statistik parametrik, statistik non parametrik. Pembagian dasar daripada parametrik dan non parametrik karena jenis data yang diolahnya berbeda. Nah, tentu data non parametrik bisa dipaksakan dianalisis ke statistik parametrik kan? Nah, tentu jadi jawabannya juga mudah bahwa kita tidak bisa mencampur adukan seperti ini. Walaupun kelihatan canggih, tidak bermakna apapun karena kita keliru dalam identifikasi data. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Yang selalu menjadi kehebohan di kita adalah bagaimana kita mendefinisikan data ordinal. Di beberapa buku teks kita itu kadang terdapat perbedaan pendapat yang sangat kontras. Yang satu mengatakan data ordinal itu bisa dianggap sebagai data pengukuran. Kubu yang satu mengatakan data ordinal itu tidak bisa dianggap sebagai pengukuran. Nah, yang paling istilahnya karena digunakan di kita adalah seperti Likert scale. Nah, dengar kan? Ini yang paling terkenal yang biasa kita gunakan. Ini sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Yang pertama, kita membiasakan diri untuk menggunakan istilah yang clear. Tidak ada yang namanya Likert scale, yang ada adalah Likert rating scale, skala peringkat Likert. Karena kalau kita berbicara scale, maka pemaknaan scale itu adalah seperti kita melihat skala sentimeter, skala misalnya kilogram, atau skala Celsius. Itu adalah pemaknaan
pengertian skala. Oke, sedangkan yang disebut Likert itu pengertiannya bukan skala, karena dia lebih kepada mengukur opini, persepsi, sikap. Oke, lalu yang kedua, karena konteks kita adalah riset kuantitatif, kita perlu masukkan dalam bentuk angka. Oke, nah pola respon ini tidak menunjukkan angka, maka kita menggunakan label angka. Nah, label angka ini kita tahu menunjukkan peningkatan dalam konteks persetujuan. Oke, dari yang sangat tidak setuju menuju ke yang sangat setuju. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti ini, kita harus bandingkan apakah jarak ke sini sama seperti ini. Oke, Anda, saya sarankan jangan melihat ke angkanya, karena angka ini adalah label representasi untuk mengukur opini, persepsi, sikap. Yang sesungguhnya Anda tanyakan ke responden adalah yang di sini. Oke, artinya bisakah kita katakan jarak antara sangat tidak setuju ke tidak setuju ini sifatnya sama? Oke, kalau kita katakan bahwa ini lihat 1 ke 2 jaraknya 1, 2 ke 3 jaraknya 1. Kalau misalnya sama-sama jaraknya 1, apakah juga direpresentasikan kalau kita melihat respon sangat tidak setuju ke tidak setuju dan tidak setuju ke netral? Maka kita dapatkan ini sebetulnya tidak menyatakan bilangan. Dan ini sifatnya adalah data ordinal. Dia menunjukkan perbedaan, tapi tidak menunjukkan kepastian jarak. Oke, dari zaman bahula sampai nanti kiamat pun kita tidak akan pernah tahu berapa jarak sesungguhnya dari sangat tidak setuju ke tidak setuju. Dari tidak setuju ke netral, netral ke setuju, setuju ke sangat setuju. Oke. Nah, kalau kita menganggap ini adalah ordinal, maka kita tahu bahwa ini tidak bersifat bilangan. Oke, tidak bisa bersifat bilangan. Kalau tidak bisa bersifat bilangan, maka operasi aritmetikanya terbatas. Oke. Kenapa terbatas? Karena sifat dari data ordinal hanya mencacah, hanya frekuensi, bukan mengukur. Kalau dikatakan mengukur, maka balik lagi ke definisi kita tentang yang namanya karakteristik dalam dimensi fisik. Ini dikatakan mengukur karena ada kejelasan titik awal. Nah, bandingkan kalau saya menggunakan skala peringkat Likert, di mana titik awalnya? Ada kan? Lalu misalnya kita mengatakan ada satuannya nggak? Tidak pernah kita temukan satuan dalam skala peringkat Likert. Oke, apalagi kita katakan apakah dia mempunyai skala. Oke, skala di sini tidak bisa kita percayai sebagai skala yang menunjukkan kesamaan jarak. Oke, kenapa? Karena kita bertanya tentang persepsi, opini, sikap. Kan kita nggak nanya tentang angka sama responden kan? Misalnya pertanyaannya, apakah Anda suka Indomie? Jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, kan nggak nyambung. Kalau misalnya apakah Anda suka Indomie, maka pilihan jawabannya sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Lalu kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, kita melabelkan jawaban tadi ke angka.
Ke responden kan, kalau misalnya kita tanya sama responden, apakah Anda suka pergi berwisata ke Kota Batu? Pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 kan nyambung kan? Tidak logis kita bertanya seperti itu. Oke, kita harus jelaskan bahwa yang dimaksud adalah pertanyaan tentang persepsinya. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tes. Oke. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, artinya kita harus hati-hati melihat jenis data karena yang namanya data seperti skala peringkat Likert itu tidak sendirinya bersifat pengukuran. Lebih kepada sifatnya adalah orang menyebutnya data mentah, raw data, dan ini bukan bersifat bilangan. Kalau kita berani mengatakan Likert itu bersifat pengukuran, cara mengeceknya mudah. Apakah mengikuti karakteristik instrumen fisika? Karena ini jelas menunjukkan yang dimaksud dengan pengukuran. Oke, kalau saya mengatakan, katakanlah saya akan berbicara selama 5 menit, Anda akan tahu. Oke, nggak mungkin misalnya 10 menit disamakan dengan 5 menit, apalagi misalnya 1 jam misalnya. Itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak logis untuk menyatakan tersebut. Dan kita biasanya tertipu dalam konteks bahwa angka ini bisa kita gunakan semau kita. Ada keterbatasan tertentu yang membuat kita harus hati-hati. Oke, ini contoh berbagai riset yang menunjukkan kesalahkaprahan itu terjadi di mana-mana dan melingkupi kepada semua bidang ilmu. Oke, yang sebelah kiri itu secara keras mengatakan bahwa kita melakukan penyalahgunaan data, abuse Likert scale. Oke, apa yang disebut abuse? Anda bisa lihat yang sebelah kanan bawah, mencari rata-rata dan standar deviasi tidak tepat untuk data ordinal. Oke, Anda bisa lihat seperti ini. Nah, ini di sini menunjukkan mean and standard deviation are inappropriate for ordinal data. Oke, artinya ini menunjukkan bahwa kecenderungan kita, seolah-olah karena ini datanya adalah angka, maka kita bisa menggunakan semau kita. Sama seperti misalnya yang tadi saya jelaskan, contohnya seperti menghubungkan antara gender dengan kecerdasan, karena gender bisa direpresentasikan dengan angka, kecerdasan direpresentasikan dengan IPK, maka yang kita lakukan ya hubungkan saja tanpa melihat konsekuensinya bahwa ternyata hasil riset ini menunjukkan kalau mau pintar harus jadi perempuan. Jadi semua laki-laki tidak akan pernah pintar sampai kapanpun, kecuali kalau dia jadi perempuan. Artinya kan menjadi kesimpulan yang menyesatkan. Oke. Yang sebelah kanan itu juga kritik yang sangat keras, bagaimana dia menyebut bahwa skala ordinal adalah dasar kekeliruan penyimpulan. Oke, ini adalah kritik-kritik yang sangat keras yang menunjukkan bahwa praktek ini sering kita lakukan dan kita tidak peduli tentang apa hasil yang kita dapatkan. Oke, sepanjang itu menghasilkan analisis, datanya bisa kita percayai, hasilnya ternyata seperti ini, lalu kita laporkan. Padahal dalam konteks ilmiah itu menjadi perdebatan yang sering. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, lalu yang berikutnya adalah seberapa bagus kita melakukan pengukuran dengan skala peringkat Likert. Oke, nah Anda yang psikolog pasti tentu tahu lah kemampuan otak manusia mencerna
persepsi, opini, sikap itu kan terbatas. Oke? Nah, yang terjadi sering saya lihat misalnya katakanlah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen misalnya Anda telah selesai melakukan transaksi m-banking, lalu si aplikasi itu bertanya dalam skala 1 sampai 10, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti ini, seberapa puas Anda dengan pelayanan yang kami berikan. Dan survei singkat seperti ini, dia kan tidak peduli tentang seperti apa pola respon. Yang dia peduli adalah dia dapatkan angka lalu diproses. Padahal kalau kita tahu kemampuan otak manusia itu terbatas, otak manusia itu hanya dapat menilai rating maksimal 7, tidak bisa lebih dari 7. Lebih dari 7 itu menjadikan kita asal jawab saja. Silakan Anda nanti browse berbagai riset berapa kemampuan range daripada otak manusia untuk menilai persepsi, opini, sikap. Nah, kenapa di berbagai riset-riset itu orang menyarankan 1 sampai 10? Kalau kita tahu cara kerja komputer itu kan berdasarkan komputasi itu makin beragam data, itu kan makin bagus dianalisis. Artinya yang dia inginkan bukan mendapatkan kebenaran ilmiah, tapi nafsu syahwat penelitian supaya dapat indeks yang bagus, model yang indah, dan sebagainya. Sebetulnya ini contoh bagaimana kita melakukan abuse atau berperilaku tidak fair terhadap responden. Karena makin banyak rentang, itu sebetulnya makin tidak logis untuk dijawab. Ada yang khas di negara kita, pernah dengar istilah MSI? Method of Successive Interval. Pernah dengar istilah ini? Nah ini terkenal di bidang ekonomi dan pendidikan. Dan apa yang terjadi, ini istilahnya bahasa Inggris nih. Tapi kalau kita gunakan Google, itu yang muncul semuanya website Indonesia. Artinya ini contoh kearifan lokal, tidak dikenal di negara lain. Nah, MSI ini adalah kononnya metode mentransformasi data ordinal menjadi interval. Dan kalau Anda cek di Google itu sampai ada orang yang buat softwarenya, sampai ada buat program Excel bagaimana mentransformasi data yang ordinal ke interval. Contohnya seperti inilah. Ada orang menjawab sangat tidak setuju, kan kita kasih angka 1 nih. Nah, angka 1 nanti masuk ke program MSI, tiba-tiba dia menjadi 0,9687 misalnya. Nah, kita kadang-kadang tidak kritis bahwa angka ini sebetulnya istilahnya sesuatu yang ajaib. Yang pertama contohnya adalah kita kan bertanya sama responden itu opini, persepsi, sikap. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Lalu ini kita representasikan dengan label angka 1 seperti ini, dan tiba-tiba 1 ini adalah yang namanya 1 digit atau 1 desimal berubah menjadi 5 desimal 0,9687. Artinya di sini 1 digit, ini menjadi 5 digit. Tetapi tidak ada prosedural lain selain menggunakan MSI. Ini tidak logis. Misalnya nih, saya mengukur panjang sekilo. Kalau pakai penggaris biasa, mungkin ini panjangnya 13,2 cm. Bisa dipahami kan? Nah,
tiba-tiba dengan proses MSI ini bukan 13,2 tapi 13,278 cm. Anda pasti tidak percaya karena menunjukkan tingkat ketelitian, ya kan? Kalau 13,2 dengan 13,27 artinya kan menunjukkan tingkat ketelitian. Nah, ini kita berbicara dimensi fisik. Mungkin Anda menggunakan mikrometer selain menggunakan sentimeter, penggaris sentimeter. Oke? Nah, di sini Anda tidak menggunakan instrumen lain, tetapi mendapatkan tingkat ketelitian tinggi. Artinya apa? Bahwa kita hanya mencoba yang namanya rumus ajaib ini yang bisa menunjukkan ketelitian. Padahal yang harus kita ingat, kita tidak bisa memproses ini karena yang kita tanyakan opini persepsi sikap. Oke, Anda bayangkan kita mungkin sudah menghabiskan 20-30 tahun energi riset untuk main-main kayak gini. Dan baru ketahuannya mungkin pada saat kita mencoba untuk publish satu jurnal. Kalau ini muncul di satu jurnal, Anda cek lagi jurnal itu jurnal apa-apa atau enggak. Anda akan mengukur sendiri nanti. Oke, ini masih diajarkan di berbagai tempat. Oke, artinya biasakanlah kita untuk bersikap kritis, bersikap skeptis, karena apa yang biasa kita dapatkan pun harus kita kembalikan. Dan perkembangan ilmu pengetahuan kan menunjukkan bahwa yang namanya perbaikan pemahaman itu ya melalui proses yang meresahkan, melalui proses yang penuh debat dan penuh kecurigaan juga kadang-kadang. Oke? Atau yang pernah dengar istilah rumus Slopin untuk penentuan sampel size. Rumus Slopin di dunia ini hanya digunakan di dua negara, Indonesia dan Filipina. Di negara lain tidak dikenal. Artinya juga ini contoh bagaimana kearifan lokal berbicara. Kalau kita tanya itu dari mana orang tersebut pertama kali menggunakan, jadi kalau misalnya saya berbicara misalnya tentang teori katakanlah gravitasi. Orang kan melihat gravitasi mulai dari katakanlah Newton, lalu ke Einstein, lalu ke berikutnya, ada beberapa revisi. Tapi kalau Slopin, itu siapa sih Mr. Slopin ini? Atau Dr. Slopin ini, atau Profesor Slopin? Tidak ketahuan siapa orang. Dan kalau misalnya dia menyatakan tentang rumus penentuan ukuran sampel, di jurnal apa, di buku apa dijelaskan, tidak pernah ketahuan asalnya dari mana. Oke, demikian juga dengan MSI. Oke, MSI ini Method of Successive Interval, istilah bahasa Inggris, tetapi hanya dikenal di kita. Artinya memang keunikan lain di dunia ini. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu?